Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Padang. Di sini saya akan menjelaskan metode sistematik literatur review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi di Indonesia. Di abstrak, sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data, serta untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa, sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengembangan sistem informasi memiliki metode-metode yang beragam. Metode yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem antara lain metode struktur dan berorientasi objek. Latar belakang penelitian. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah sistem informasi yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data serta untuk menyimpan, mengendalikan dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang berkembang. Jika dahulu sistem informasi masih bersifat konvensional dengan pencatatan dan berkas-berkas hard copy, kini mulai terkomputerisasi sehingga semua proses bisnis yang terjadi dilakukan dibantu pelaksanaan dengan menggunakan komputer. Dari metode pengembangan inilah nantinya akan ditemukan pada perangkat manakah sistem informasi akan berjalan, apakah pada perangkat berbasis web, mobile, atau desktop. Pemilihan perangkat di mana sistem akan berjalan merupakan proses yang penting karena ketersediaan sistem untuk penggunaan dapat diukur dari penggunaan perangkat atau platform di mana setiap sistem itu berjalan. Problem statement yang pertama, apa perangkat yang paling sering dipakai dalam pengembangan sistem informasi dari tahun 2013 sampai 2018? Yang kedua, apa metode yang digunakan untuk menyelesaikan pengembangan sistem informasi tersebut? 3. Apa kelemahan dari metode yang dipakai untuk menyelesaikan pengembangan sistem informasi tersebut? Di kajian pustaka ada pengertian metode systematic literature review, di mana systematic literature review atau sering disingkat SLR ini adalah metode literatur review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian atau search question yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode SLR dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan dan protokol yang memungkinkan proses literatur review terhindar dari bias dan pemahaman yang bersifat subjektif dari penelitian. Tahapan pada SLR. SLR memiliki 3 langkah atau tahapan, yaitu planning, conducting, dan reporting. Planning yaitu pada fase ini identifikasi terhadap apa yang dibutuhkan dalam melakukan studi literatur harus sudah fix. Berbeda dengan membaca novel yang kita sendiri tidak tahu isinya dan butuh surprise ketika membacanya. Membaca artikel ilmiah kita harus tahu terlebih dahulu isinya sebelum membaca. Mengetahui di sini adalah gambaran umumnya saja dulu. Conducting. Fase ini adalah proses pencarian terhadap sumber-sumber literatur, terdiri dari identifikasi penelitian, memilih riset-riset yang utama, mengakses kualitas suatu literatur, mengekstrak data-data, dan terus memonitor dan mensintesis data. Reporting. Fase ini menghasilkan bahan-bahan literatur yang sudah tersistematis dengan baik. Biasanya dari ratusan artikel diolah menjadi puluhan dan akhirnya belasan yang siap dibaca dan dianalisa. Biasanya ada 3 tahapan, yaitu database search dari pengindeks yang tersedia di internet, baik gratis ataupun berbayar, yang memperoleh data sebanyak ratusan. Pengertian identifikasi platform. Platform adalah sebuah program yang digunakan untuk mengeksekusi rencana kerja, di mana platform difungsikan sebagai wadah utama atau dasar untuk menjalankan sistem yang akan digunakan. Dan sistem yang bisa menggunakan platform ini sangat banyak, dimulai dari bidang komputer, bisnis, sampai dengan politik. Lalu apa fungsi dari adanya sebuah platform? Sejalan dengan pengertian yang sudah kami sampaikan di atas, fungsi atau tujuan dibuat platform adalah sebagai dasar atau wadah agar sistem lain bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Contohnya seperti platform belajar Edmodo yang digunakan sebagai media bagi guru untuk melaksanakan belajar mengajar secara online. Berbagai contoh platform, seperti yang kita ketahui, Android merupakan sebuah sistem operasi dan tentu saja sistem operasi ini juga bekerja dalam sebuah platform.
Apa platform yang digunakan dalam sistem operasi Android? Dasar atau fondasi yang digunakan dalam Android adalah kernel Linux. Hal ini bisa kita lihat pada ART Android Runtime, di mana fungsionalitasnya sangat bergantung pada kernel Linux. Dengan menggunakan kernel Linux, seorang pengembang yang menggunakan Android akan bisa menggunakan security inti, yang pada akhirnya pengembang bisa melakukan pengembangan pada driver perangkat keras yang sudah dikenal luas. Penelitian terkait Romy Satriawahono, A Systematic Literature Review of Software Defect Prediction. Metodologi penelitian. Objek penelitian ini adalah sistem informasi. Pengambilan sistem informasi sebagai objek penelitian memiliki beberapa alasan sebagai berikut. 1. Adanya perubahan dalam penerapan sistem informasi yang dulunya masih bersifat konvensional dengan pencatatan dan berkas-berkas fisik, kini mulai terkomputerisasi. 2. Pengembangan sistem informasi dapat dilakukan di berbagai platform, antara lain web, desktop, dan mobile. 3. Pengembangan sistem informasi memiliki metode-metode yang beragam. Systematic review adalah suatu metode penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian. Studi sendiri merupakan bentuk studi primer, sedang systematic review adalah studi sekunder. Systematic review akan sangat bermanfaat untuk melakukan sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan, sehingga fakta yang disajikan kepada penentu kebijakan menjadi lebih komprehensif dan berimbang. Di dalam tabel 1 ada urutan proses penelitian systematic review. Yang pertama, identifikasi pertanyaan penelitian. Tujuannya melakukan transformasi masalah kesehatan menjadi pertanyaan penelitian. Yang kedua, mengembangkan protokol penelitian systematic review. Tujuannya memberikan penuntun dalam melakukan systematic review. Yang ketiga, menetapkan lokasi database hasil penelitian sebagai wilayah pencarian, misalnya Medline, PubMed. Tujuannya memberikan batas wilayah pencarian terhadap hasil penelitian yang relevan. Yang keempat, seleksi hasil penelitian yang relevan. Tujuannya mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Yang kelima, penelitian hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Tujuannya melakukan eksklusi dan inklusi terhadap penelitian yang akan dimasukkan dalam systematic review berdasarkan kualitas. Ekstraksi data. Tujuannya melakukan ekstraksi data dari studi individual untuk mendapatkan temuan pentingnya. Yang ketujuh, sintesis hasil dengan metode meta-analisis, atau kalau memungkinkan, atau metode naratif bila tidak memungkinkan. Tujuannya melakukan sintesis hasil dengan teknik meta-analisis atau forest plot, atau teknik naratif, metasintesis. 8. Penyajian hasil. Tujuan menuliskan hasil penelitian dalam dokumen laporan hasil systematic review. Kemudian hasil penelitian tersebut, karena banyak penelitian boleh jadi belum dipublikasikan atau ada kendala akses, misalnya harus membayar sejumlah uang untuk akses ke internet untuk mengatasi kendala tersebut, maka sebaiknya proposal systematic review dapat dianggarkan secara resmi untuk membiayai kunjungan ke berbagai perpustakaan atau membayar akses artikel di internet. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu SSAD berorientasi utama pada proses sehingga mengabaikan kebutuhan fungsional. Sedikit sekali manajemen langsung terkait dengan SAD. Prinsip dari SAD merupakan pengembangan non-interaktif atau waterfall. Akan tetapi kebutuhan akan berubah pada setiap proses. Interaksi antara analisis atau penggunaan tidak komprehensif karena sistem telah diidentifikasikan, dan seterusnya. Berikut referensi yang saya ambil untuk jurnal ini. Sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.